Shalom. Kita bersyukur kita diberikan kekuatan sampai hari ini. Kita akan bersaat teduh. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan Allah kami yang baik, di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang sudah menuntun sampai pada hari ini. Kembali kami mau merenungkan sabda Allah yang kudus. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, dan biarlah berkat Tuhan selalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami waktu kami merenungkan, membaca, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami semua hanya dalam nama Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua orang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini saya memberi judul Hidup oleh Firman yang Kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mungkin mulai kehidupan ini dengan banyak rencana, kesibukan, dan harapan. Anak-anak tumbuh dewasa. Dulu kita bisa melakukan ini dan itu. Mungkin sekarang banyak yang dirasakan. Namun juga kita sadar bahwa hidup ini cepat berubah. Apa yang kita miliki hari ini belum tentu kita akan memiliki esok. Nah, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari surat 1 Petrus ini yang ditujukan kepada orang percaya yang tersebar, yang sedang mengalami penderitaan. Mereka hidup dalam tekanan, dalam ketidakpastian, dalam situasi yang tidak mudah, bahkan cepat berubah. Petrus mengingatkan mereka dengan satu kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah dilahirkan kembali, bukan oleh suatu yang fana, tetapi oleh firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini melalui Petrus, ada beberapa yang hendak saya mau bagikan. Yang pertama, kita sudah dilahirkan kembali oleh firman. Petrus berkata, kita dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana. Artinya apa? Artinya kita yang baru tidak berasal dari dunia, tetapi dari firman Allah. Jadi identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu, bukan ditentukan oleh kegagalan, bahkan bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi kelahiran baru itu ditentukan oleh firman Allah yang hidup, yang kekal, dan tidak berubah. Yang kedua, dunia ini sementara. Firman Tuhan berkata, semua yang ada seperti rumput. Tahu rumput? Rumput itu ada hijau, lalu ia kering.
Makna yang perlu kita renungkan, kekayaan bisa hilang, kesehatan kita berubah, keadaan bisa berganti, bisa di atas, bisa di bawah, bisa apapun dalam kehidupan ini. Mungkin stres juga bisa berakhir yang kita miliki. Oleh sebab itu, janganlah kita menggantungkan hidup ini pada yang sementara. Di dunia ini kita sementara. Yang ketiga, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbeda dengan dunia, firman Tuhan tidak berubah, tidak pernah gagal, tetap untuk selama-lamanya. Artinya janji Tuhan pasti digenapi. Kasih Tuhan tidak berubah. Kebenaran Tuhan tetap sama. Di tengah dunia yang cepat berubah ini, kita diarahkan, kita punya pegangan yang pasti. Kita punya nilai-nilai yang pasti di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi buat kita, bagaimana kita melakukan kehidupan hari lepas sehari? Marilah jemaat tetap pegang firman Tuhan. Jangan mulai hari ini, jangan mulai hari-hari yang kita tanpa firman Tuhan. Biarlah kita jangan terlalu khawatir. Khawatir boleh, tetapi jangan terlalu banyak khawatir. Karena Tuhan yang pegang hidupmu dan hidupku. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mari kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Waktu tidak ada pengampunan, berikanlah pengampunan. Waktu orang-orang meninggalkan pelayanan, kita terus menjadi orang yang setia kepada pelayanan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan, di dunia ini kita sementara, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Mari kita jalani hidup ini dengan iman, dengan ketenangan, dengan terus berpegang kepada firman Tuhan. Agar kalau kita membangun hidup kita dengan firman Tuhan, kita tidak digoyahkan. Walaupun mungkin ada tantangan, ada pergumulan, bahkan ada sakit penyakit, ingatlah firman Tuhan yang kekal itu memberkati hidupmu dan hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan, ajar kami terus beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang terus berubah. Berkati dunia ini, berkati Indonesia, berkati kehidupan kami, agar seluruh kehidupan kami hanya memuliakan nama Tuhan. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.